Ada hal-hal kecil yang kamu anggap sepele, tapi justru diam-diam sedang menarikmu menjauh dari impian. Gagal itu nggak selalu karena kurang usaha, tapi kadang karena kamu nggak sadar melakukan kesalahan kecil berulang kali. Tanpa terasa, kebiasaan-kebiasaan ini menggerogoti potensi, membunuh semangat, dan menjauhkan kamu dari versi terbaik dirimu. Hari ini, kita akan bongkar satu persatu 10 kesalahan kecil yang kelihatannya nggak penting, tapi justru bisa jadi alasan kenapa kamu nggak pernah sampai di tempat yang kamu impikan. Siap membuka mata? Mari kita mulai. Kamu bilang, cuman hal kecil. Bisa nanti. Sekali, 2 kali, mungkin nggak terasa. Tapi saat kamu terus menunda, tanpa sadar, kamu sedang membangun tembok tinggi antara dirimu dan impianmu. Menunda tugas kecil hari ini berarti menumpuk beban untuk esok hari. Dan ketika hal-hal kecil tak kunjung diselesaikan, kamu mulai kewalahan, kehilangan arah, bahkan merasa hidupmu tak pernah selesai. Yang lebih menyakitkan, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi kamu memilih mengabaikannya. Kamu nggak malas, kamu cuma terlalu nyaman dengan ilusi bahwa masih ada waktu. Padahal waktu tak pernah berhenti berjalan. Setiap keputusan untuk menunda adalah pilihan untuk tertinggal. Orang-orang yang berhasil bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka menyelesaikan yang harus diselesaikan, meski kecil, meski malas, meski takut. Cobalah, lakukan satu hal kecil hari ini, tanpa menunda. Rasakan bagaimana itu mengubah energi harimu. Karena konsistensi dalam hal kecil, itulah yang menciptakan perubahan besar. Setiap kali kamu ingin mencoba sesuatu, kamu tanya dulu, menurut mereka, oke nggak ya? Setiap langkah harus disetujui. Setiap keputusan menunggu komentar orang lain. Tanpa sadar, kamu mengizinkan orang luar duduk di kursi pengemudi hidupmu. Kamu kehilangan arah, bukan karena nggak punya tujuan, tapi karena kamu terlalu sibuk mendengar suara luar, sampai lupa suara hatimu sendiri. Hidup yang terlalu tergantung pada validasi akan selalu terasa kosong. Nggak peduli seberapa banyak pujian yang kamu terima, karena di dalam hatimu, kamu tahu, itu bukan mimpimu, itu ekspektasi orang lain yang kamu kejar. Yang tragis, kadang kamu bahkan kehilangan dirimu sendiri demi diterima. Berhenti sejenak, tanyakan, kalau nggak ada yang melihat, nggak ada yang menilai, apa yang tetap ingin kamu lakukan? Disitulah letak kejujuranmu. Validasi sejati bukan datang dari orang lain, tapi dari rasa damai. Karena kamu tahu, kamu sedang hidup untuk dirimu sendiri, bukan untuk impresi semata. Banyak orang berpikir, waktu luang itu hak untuk bermalas-malasan. Padahal justru disitulah jebakan paling halus berada. Waktu kosong yang dibiarkan tanpa arah, pelan-pelan jadi ruang bagi distraksi, overthinking, bahkan penyesalan. Kamu mulai scroll tanpa henti, nonton tanpa tujuan, tidur berlebihan, lalu mengeluh karena hidup gak berubah. Bukan karena kamu kurang sibuk, tapi karena kamu salah menggunakan waktu luangmu. Kamu bisa gunakan waktu itu untuk membaca, menulis jurnal, merenung, olahraga, atau sekadar istirahat yang berkualitas. Bukan berarti kamu harus produktif setiap saat, tapi waktu luang yang diisi dengan kesadaran adalah investasi. Sementara waktu luang yang diisi dengan pelarian hanya akan menjauhkanmu dari versi terbaik dirimu. Kamu berhak istirahat, iya, tapi kamu juga punya tanggung jawab untuk gak menyia-nyiakan hidup yang terus berjalan. Pertanyaannya, waktu luangmu selama ini, kamu pakai buat bertumbuh atau buat kabur dari kenyataan? Setiap pertumbuhan akan terasa nggak nyaman. Belajar hal baru, melatih disiplin, mengubah kebiasaan, semuanya menuntutmu untuk keluar dari zona nyaman. Tapi banyak orang berhenti di situ. Karena nggak enak, karena terasa asing, karena lebih mudah mundur
daripada bertahan. Padahal justru ketidaknyamanan itulah tanda bahwa kamu sedang berkembang. Seperti otot yang harus robek dulu untuk jadi lebih kuat, kamu juga harus lewati rasa canggung, takut, atau malu untuk naik ke level berikutnya. Kalau kamu terus memilih jalan yang paling nyaman, kamu akan terus berada di tempat yang sama. Dan perlahan, kamu akan merasa stagnan, kehilangan semangat, bahkan iri melihat orang lain yang berani mencoba hal baru. Ingat, kamu nggak harus langsung jago. Kamu cuma perlu cukup berani untuk mencoba, cukup tahan untuk terus belajar. Karena di balik rasa nggak nyaman hari ini, ada kepuasan besar menanti. Pertanyaannya, kamu pilih nyaman terus di tempat yang sama atau nggak nyaman sebentar demi hidup yang kamu impikan? Setiap kali kamu membuka media sosial, kamu merasa kurang. Hidup orang lain terlihat lebih bahagia, lebih sukses, lebih indah. Lalu kamu mulai bertanya, kenapa aku nggak sehebat mereka? Padahal, kamu hanya melihat potongan terbaik dari hidup orang lain dan membandingkannya dengan sisi terburuk dirimu sendiri. Itu nggak adil dan sangat menyakitkan. Membandingkan diri terus-menerus membuatmu lupa bersyukur, kehilangan arah, bahkan menurunkan harga diri. Kamu nggak bisa bertumbuh kalau terus membandingkan langkahmu dengan jalur orang lain. Mereka punya waktunya, kamu juga. Yang perlu kamu fokuskan adalah sejauh mana kamu sudah berubah dari dirimu yang kemarin. Apakah kamu lebih sabar, lebih konsisten, lebih sadar? Itu yang penting. Karena dalam perlombaan ini, kamu bukan melawan siapapun. Kamu hanya sedang berusaha jadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Dan itu sudah luar biasa. Kamu punya mimpi, ide brilian, rencana besar. Tapi semuanya hanya ada di kepala, nggak pernah diwujudkan. Kenapa? Karena kamu merasa belum cukup siap. Kamu pikir harus sempurna dulu baru boleh mulai. Harus jago dulu baru pantas mencoba. Padahal dunia nggak menunggu kamu siap. Kesempurnaan adalah ilusi yang menunda kemajuan. Kamu nggak butuh semua jawaban sekarang. Kamu hanya perlu satu langkah kecil yang nyata. Kesalahan itu wajar. Salah arah, salah strategi, salah langkah. Itu semua bagian dari proses belajar. Yang salah adalah berhenti bahkan sebelum mulai. Hanya karena takut gagal. Banyak orang besar bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka cukup berani untuk mulai, meski dengan langkah yang koyah. Setiap karya hebat dimulai dari versi buruknya. Dan kamu gak akan pernah tahu sejauh apa kamu bisa melangkah kalau kamu gak berani menginjakan kaki pertama. Jadi, berhenti menunggu waktu yang tepat. Karena waktu terbaik untuk memulai selalu sekarang. Hari-harimu penuh, tugas numpuk, waktu habis. Tapi anehnya, gak ada yang benar-benar terasa maju. Kamu kelelahan, tapi gak bahagia. Sibuk, tapi kosong. Itu karena kamu terjebak dalam kesibukan tanpa arah. Kamu melakukan banyak hal, tapi semuanya gak terhubung dengan tujuan jangka panjangmu. Alih-alih memprioritaskan yang penting, kamu sibuk memadamkan hal-hal yang mendesak. Akhirnya, hidupmu terasa seperti lari di treadmill, bergerak cepat, tapi tetap di tempat yang sama. Produktivitas sejati bukan soal seberapa banyak yang kamu kerjakan, tapi seberapa bermakna hasil dari yang kamu kerjakan. Coba tanya dirimu, dari semua yang kamu lakukan hari ini, mana yang benar-benar mendekatkanmu pada hidup yang kamu impikan? Kalau jawabannya nggak tahu atau nggak ada, mungkin sudah saatnya kamu berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengatur ulang arah. Karena sibuk tanpa arah hanya akan membuatmu lelah tanpa hasil. Kamu kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Kamu terlihat sibuk, tersenyum, bercanda, tapi hatimu sering terasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Mudah marah, mudah cemas, sulit tidur, dan makin lama, makin sulit merasa bahagia. Itu bukan sekadar lelah biasa. Itu tanda bahwa kesehatan mentalmu sedang terluka. Dan yang menyedihkan, kamu mungkin sudah lama menormalkannya. Kamu pikir, ini cuma fase.
nanti juga sembuh sendiri. Padahal, luka batin kalau nggak diobati, bisa menggerogoti perlahan. Kamu boleh ambisius, kamu boleh kerja keras, tapi kamu juga harus tahu kapan harus berhenti, istirahat, dan jujur pada dirimu sendiri. Minta tolong, bukan kelemahan. Mengakui kesakitan bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu manusia, dan kamu berhak sembuh. Mulailah dari hal kecil. Menulis perasaanmu, cerita ke orang yang kamu percaya, atau sekadar memberi ruang untuk dirimu bernapas. Karena hidup yang berhasil bukan cuma yang terlihat di luar, tapi juga yang terasa damai di dalam. Dalam sibuknya mengejar mimpi, kamu mungkin lupa. Kamu nggak bisa hidup sendiri. Target demi target kamu kejar. Tapi pelan-pelan, kamu menjauh dari orang-orang yang mencintaimu tanpa syarat. Kamu bilang, nanti kalau sudah sukses, aku akan lebih hadir. Tapi seringkali, nanti itu nggak pernah datang. Hubungan yang tulus butuh dirawat, bukan dijanjikan. Nggak cukup hanya uang atau prestasi. Kadang, yang mereka butuhkan cuma waktu, perhatian, dan kehadiran yang utuh. Saat kamu jatuh, bukan angka di rekening yang memelukmu, tapi orang-orang yang kamu jaga selama ini. Dan tragisnya, banyak orang baru sadar pentingnya hubungan ketika semuanya sudah terlambat. Jangan tunggu kehilangan untuk menghargai. Mulailah hadir, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosi. Tanyakan kabar dengan tulus, dengarkan tanpa terburu-buru. Karena di balik hidup yang bermakna, selalu ada hubungan yang dijaga. Kamu terus bergerak dari satu aktivitas ke aktivitas lain, dari satu hari ke hari berikutnya. Tapi kapan terakhir kali kamu berhenti dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku lakukan dalam hidup ini? Tanpa evaluasi, hidup hanya jadi rutinitas tanpa arah. Kamu bisa jadi sibuk, tapi nggak sadar bahwa langkahmu menjauh dari tujuan. Kamu bisa merasa maju, padahal cuman mengulang pola yang sama. Evaluasi diri bukan cuma soal memperbaiki kesalahan, tapi juga soal mengenali kekuatan dan arah yang ingin dituju. Kamu nggak perlu menunggu akhir tahun atau momen besar untuk refleksi. Cukup luangkan waktu sejenak tiap minggu. Tulis, renungkan, jujur pada dirimu sendiri. Tanya, apa yang berjalan baik? Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang ingin aku ubah? Karena orang yang rutin mengevaluasi diri akan tahu kapan harus berlari, kapan harus diam, dan kapan harus belok arah. Tanpa refleksi, kamu mungkin aktif, tapi bukan berarti kamu berkembang. Gagal itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ia dibangun secara diam-diam dari hal-hal kecil yang terus kamu biarkan. Tapi kabar baiknya, kesuksesan pun dibangun dengan cara yang sama. Mulailah dari kesadaran, ubah satu kebiasaan kecil, dan lihat bagaimana hidupmu perlahan mulai berubah arah. Karena kadang yang kamu butuhkan bukan langkah besar, tapi keputusan kecil yang konsisten. Jadi, dari 10 kesalahan tadi, mana yang masih kamu lakukan hari ini? Kalau kamu merasa video ini bukan cuma sekadar tontonan, tapi tamparan halus yang kamu butuhkan, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikan video ini ke teman atau keluarga yang mungkin juga sedang tersesat dalam kesalahan kecil yang tak terlihat. Klik like sebagai bentuk komitmen untuk berubah, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video penuh makna lainnya. Dan kalau kamu berani jujur, tulis di komentar. Satu kebiasaan kecil yang mau aku ubah mulai hari ini adalah karena perubahan besar selalu dimulai dari kejujuran kecil. Kita ketemu di video berikutnya, bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk terus bertumbuh.